Sebuah ungkapan pepatah yang menyatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Mungkin memang tepat bila kita menelusuri kekayaan khasanah kuliner di wilayah Minang. Meski masih dalam satu kesatuan dalam suku induk yaitu Minangkabau, namun berbeda tempat atau wilayah, berbeda pula penamaan maupun teknik pengolahan satu masakan. Karena setiap daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini memang memiliki kekayaan kuliner yang cukup beragam. Di wilayah seputaran Kabupaten 50 Koto, terdapat salah satu sajian makanan tradisional khas daerah ini yang cukup digemari, yaitu pangek cubadak. Namun sebelumnya, aku memanen beberapa buah nangka muda untuk diolah sebagai bahan dasarnya. Bagi masyarakat Minang, cubada sebenarnya merupakan istilah lokal atau sebutan untuk menyebut buah nangka atau buah cempedak yang digunakan sebagai bahan masakan. Meski keduanya merupakan tumbuhan dari keluarga Moraceae, namun sebenarnya keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Buah nangka ini sebenarnya merupakan bunga betina dari tanaman nangka yang membengkak karena proses pembuahan dari bunga jantan. Buah nangka memang memiliki bentuk serta tekstur kulit yang hampir sama dengan buah cempedak, di mana pada bagian permukaan kulit luarnya terdapat tonjolan-tonjolan kecil menyerupai duri. Duri semu yang menyelubungi seluruh permukaan luar buah atau kulitnya ini merupakan penanda tingkat kematangan buah. Semakin rapat atau menonjol duri semu berarti menandakan bahwa buah nangka masih muda, dan sebaliknya, bila duri renggang berarti buah telah matang. Untuk diolah menjadi bahan dasar masakan pangek, buah cubadak yang sudah dikupas dari kulit luarnya, kemudian dipotong memanjang dan dicuci agar getahnya berkurang. Di wilayah Indonesia, buah nangka yang masih muda memang sering digunakan sebagai bahan dasar beragam olahan masakan yang memiliki karakter serta cita rasa yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Sementara aku membantu menyiapkan buah nangka muda, Ibu Upik pun meracik beberapa bumbu gulai sederhana khas tanah Minang sebagai kunci cita rasanya. Proses pembuatan pangek cubadak ini sebenarnya cukuplah sederhana. Pangek merupakan resep masakan tradisional khas Minangkabau yang menyerupai gulai, namun dengan kuah yang kering atau dikeringkan. Awalnya, buah cubadak yang telah dipotong dan dicuci bersih ditata di atas potongan batang tebu pada kuali. Penggunaan batang tebu ini fungsinya selain sebagai alas agar buah cubadak tidak cepat gosong, juga sebagai penyedap rasa karena memberikan aroma khas ketika dimasak nanti. Setelah cubadak siap, kemudian santan kental pun dicampur dengan bumbu sebagai kunci dari masakan yang memiliki cita rasa gurih ini. Untuk menambah cita rasa serta karakter dari masakan khas Minang ini, tak lupa adonan santan pun ditambahkan ikan bili kering agar lebih nikmat dan menggugah selera. Proses pembuatan olahan pangek cubadak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan gudeg yang juga terbuat dari nangka muda. Hanya saja, pangek memiliki cita rasa yang cenderung gurih dan kering, di mana menggunakan bumbu gulai serta sedikit santan dalam komposisi masakannya. Setelah semua bahan siap, selanjutnya cubadak pun dimatangkan di dalam kuali dengan diungkep menggunakan bantuan daun pisang sebagai penutupnya. Selain agar uap panas tidak keluar, penggunaan daun pisang ini juga memberikan aroma yang harum pada olahan makanan ketika sudah matang nanti. Penggunaan api kecil atau api sedang pada teknik memasak ini menjadikan pori-pori pada bahan baku penutup secara perlahan karena panas yang dihasilkan merambat pelan.
sehingga tekstur bahan baku pun menjadi lunak. Layaknya dalam proses pengolahan gudeg, semakin lama proses ungkep, maka bumbu akan semakin meresap dan cubadak pun semakin lunak ketika matang. Pangek Jubadak merupakan salah satu sajian masakan khas Minang yang cukup dinanti pada saat berkumpul keluarga maupun menggelar pesta adat atau tradisi. Sajian masakan gulai kering yang berbahan baku buah nangka muda ini selain nikmat juga syarat akan kandungan nilai gizi. Selain cukup kaya akan kandungan kalori, berdasarkan penelitian, buah yang juga dikenal sebagai jackfruit ini juga mengandung kalsium, vitamin A, vitamin C, serta zat antioksidan. Di wilayah Sumatera Barat, buah kelapa selain menjadi salah satu komoditi unggulan, juga seolah menjadi identitas dalam setiap olahan makanan. Bagi orang Minang seperti di Kota Padang yang merupakan bagian dari masyarakat Melayu, buah dari tumbuhan iklim tropis ini memang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan dasar beragam olahan makanan, mulai dari bahan masakan hingga bahan campuran maupun pelengkap jajanan ataupun kue. Selain sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan masakan rendang yang sangat identik dengan masyarakat Minang, buah kelapa juga menjadi bahan dasar salah satu olahan jajanan atau kue tradisional khas Minang, yaitu kue mangkuak, atau masyarakat Minang seringkali melafalkan dengan kue mangkuak. Sebelum membuat kue mangkuk, aku membantu Ibu Eva menyiapkan beberapa buah kelapa mengkal yang nantinya akan menjadi salah satu komponen utama jajanan berjenis kue basah yang cukup digemari ini. Kelapa mengkal atau sering juga disebut kelapa semanten merupakan buah kelapa yang belum cukup tua namun sudah memiliki kandungan santan serta lemak. Buah kelapa ini sengaja dipilih untuk diolah menjadi bahan dasar kue mangkuk karena masih memiliki cukup kandungan air kelapa dan juga tekstur daging buahnya tidaklah terlalu keras ketika diparut, di mana merupakan bahan yang pas untuk diolah menjadi kue yang juga dikenal akan cita rasanya yang manis serta gurih dan lembut ini. Kue mangkuak adalah olahan kue tradisional khas Minang berjenis kue basah yang menggunakan cukup banyak santan sebagai komponen utama dalam adonannya. Karenanya, aku harus membantu Ibu Eva memarut buah kelapa mangkal yang aku petik tadi sebagai bahan santan agar komposisi santan sesuai dengan takaran untuk dicampur dengan bahan lainnya ketika menjadi adonan nanti. Betul. Ya Bu. Lanjutin ya, Ibu mau bikin adonan. Oh, ya Bu. Selain sebagai zat emulsi atau pelarut bahan-bahan lainnya, santan yang kaya akan kandungan protein dan lemak nabati ini juga membantu membentuk tekstur adonan kue menjadi lebih lembut dan mengembang, menggantikan peranan penggunaan susu yang biasa didapati pada resep-resep olahan kue luar negeri atau pastry. Khusus untuk kue mangkuak khas Padang, Ibu Eva biasanya menggunakan santan kental sebagai bahan adonannya. Adonan kue mangkuak khas Padang hanya menggunakan satu jenis tepung, yaitu tepung beras yang kemudian dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti ragi, vermipan, tape, dan sedikit garam. Keunikan jajanan berjenis kue basah ini tidak hanya menggunakan santan sebagai pelarut adonan, melainkan juga menggunakan air kelapa. Penggunaan air kelapa ini fungsinya sebagai penambah cita rasa kue supaya lebih legit. Kue mangkuak original buatan Ibu Eva biasanya hanya menggunakan tepung beras sebagai pemadat serta pembentuk tekstur adonan. Namun khusus kali ini, aku mencoba memodifikasinya
yaitu menambahkan unsur kelapa parut ke dalam adonan agar terasa lebih legit ketika digigit nanti. Selain itu, kreasi adonan kue mangkok yang aku buat tidaklah menggunakan gula aren sebagai pemanisnya, melainkan digantikan dengan gula pasir. Fungsinya, supaya bahan adonan yang sudah tercampur rata dan kalis dapat ditambahkan pewarna makanan agar lebih menarik. Sebagai tahap akhir, adonan pun dibentuk menggunakan cetakan tradisional dari tempurung kelapa yang berbentuk layaknya mangkuk, kemudian adonan pun dikukus hingga matang. Setelah adonan memadat atau setengah matang, adonan fla atau topi yang terdiri dari santan kelapa dan tepung beras pun ditambahkan dengan dikukus kembali hingga matang. Ibu Eva merupakan salah satu pengrajin kue mangkuak yang masih memproduksi serta memasarkan resep tradisional warisan Minang ini hingga sekarang di Desa Anak Ayat, Kelurahan Batipu, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Hampir setiap hari, Ibu Eva menghabiskan rata-rata 25 kg tepung beras dan 8 butir kelapa untuk diolah menjadi sekitar 300 cetakan kue mangkuk.